Shalom, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Judul renungan hari ini, lebih dari kata-kata. Kita pernah mendengar atau mengucapkan kata-kata, "Aku berdoa untukmu," sebagai cara untuk mengatakan bahwa kita peduli. Tetapi apakah kita benar-benar menghabiskan waktu kita di kaki Tuhan untuk saudara dan saudari kita? Apakah kita bersungguh-sungguh dengan apa yang kita katakan? Atau apakah kita mengatakan apa yang kita yakini ingin didengar orang lain? Inilah inti dari perumpamaan hari ini. Dua orang anak laki-laki menanggapi permintaan ayah mereka untuk bekerja di kebun anggur. Seorang mengatakan tidak, tetapi tetap melakukannya. Yang lain mengatakan ya, tetapi ia tidak pergi. Tak satu pun dari mereka melakukan apa yang mereka katakan, tetapi yang satu benar-benar patuh. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kata-kata saja tidak berarti apa-apa. Hanya tindakan kita yang penting dalam jangka panjang. Ada orang yang memprotes Tuhan sementara dia sedang tersesat. Kita mengamuk terhadap Bapa Surgawi kita dan menyatakan diri kita tidak pernah mau tunduk kepadanya. Kita hidup dalam kebencian, kita lari dari kasih karunia, kita seperti anak pertama. Kita menyatakan bahwa kita tidak akan bekerja untuk Bapa kita. Bahkan, sebagian dari kita menyatakan belum pernah bertemu dengan Bapa, atau bahkan meragukan keberadaan Allah. Kata-kata kita memberontak, sikap kita jahat, lalu kita mengalah, kita datang kepada keselamatan, kita membuang sifat lama kita yang bermusuhan, dan menundukkan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Meskipun awalnya menantang, namun kita berubah menjadi umat yang beriman, melalui kuasa salib dan belas kasihan keselamatan. Masih ada orang lain yang duduk di bangku dan menyembah, seolah-olah mereka mengenal siapa yang mereka puji. Mereka mengatakan semua hal yang benar dan melihat bagian dari anak yang setia dan yang patuh. Namun, kata-kata mereka kosong dan janji mereka tidak berarti. Meskipun lahir dalam keluarga yang setia, mereka mengabaikan pencipta mereka. Meski rajin menghadiri kebaktian, pikiran dan hati mereka mengembara jauh dari Tuhan. Setiap anak-anak disuruh pergi untuk bekerja, sama seperti kita, masing-masing disuruh pergi dan bekerja. Matius 28 ayat 19-20 mencatat perintah tersebut. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan semua yang telah aku perintahkan kepadamu. Dunia adalah kebun anggur Tuhan, dan Dia telah menyuruh kita untuk pergi. Apakah kita hanya menanggapi basa-basi untuk panggilan itu? Apakah kita menyatakan bahwa kita akan berdoa untuk satu sama lain, namun kita tidak sungguh-sungguh dengan pernyataan itu? Apakah kita membual tentang misi, namun menahan waktu dan keuangan kita? Apakah kita mulai sebagai anak pemberontak atau anak yang setia? Kita masing-masing memiliki tugas yang harus dilakukan. Ini bukan rekreasi. Sang Bapa tidak meminta anak laki-lakinya untuk pergi bermain di taman. Dia menyuruh mereka untuk bekerja. Dia menyuruh kita untuk bekerja. Cara kita melakukan tugas itu berbeda-beda, tetapi apapun yang kita lakukan membutuhkan usaha, pikiran, dan dedikasi. Kita perlu melakukan lebih dari sekedar melihat bagiannya. Kita juga harus berjalan dan mematuhi perintah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.